Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kirina dengan NIM 2403010392, berasal dari kelas pemrograman back-end B. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan materi tentang authentication yang telah diberikan di dalam modul. Nah, pertama kita pastikan dulu kita sudah memiliki database di PHP Admin. Nah, namanya saya buat di sini Laravel Academic, di mana di dalam database Laravel Academic ini ada tabel pegawai nantinya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dari authentication ini. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu kita udah memiliki file pegawai.php di dalam models, khususnya di dalam folder app ini. Ini seperti ini. Nah, sesuai modul, saya membuat model pegawai yang mewarisi authenticate table dan menggunakan tabel pegawai ini. Terus saya juga menambahkan 2 baris kode baru karena saya mengalami error saat membuat authentication ini. Jadi saya tambahkan 2 ini. Jadi yang pertama itu ada protected label. Nah, ini tujuannya untuk mengatasi error mass assignment exceptions. Nah, yang ketiga ini, yang public timestamp ini, saya tambahkan karena tabel pegawai saya itu saya tidak tambah atribut create add dan update add. Jadi ini tuh hanya penyesuaian teknis, tetapi fungsi autentifikasinya tetap mirip sesuai dengan modul. Yang kedua, kita pastikan kalau di dalam folder config ini, khususnya out.php, kita cari bagian providers ini, lalu kita ubah, yang ini sebelumnya tuh user, jadi kita ubah jadi pegawai, karena kan model kita namanya pegawai gitu. Terus yang ketiga, pembuatan root. Nah, di dalam pembuatan root ini khususnya di file web PHP, isinya itu ada routing di mana ada routing ke halaman login seperti ini, terus routing untuk memproses form login ketika disubmit, nanti itu dia masuk ke halaman login do, terus ada middleware itu untuk memeriksa user apakah sudah login. Nah, dia akan masuk ke index, terus ada routing untuk logout. Selanjutnya kita buat file controllernya dengan nama, saya buat dia tuh di dalam folder app, di dalam folder HTTP controllers, terus di dalam folder lagi backend namanya, karena tadi di root ini, maksudnya di root yang bagian web PHP, saya tambahin ini backend. Jadi itu makanya di dalam controllernya saya juga buat folder backend. Jadi nama filenya itu authenticate controller.php. Mari kita lihat isinya. Nah, di sini tuh ada 3 metode. Yang pertama ada metode untuk menampilkan halaman login. Kayak biasa, fungsi login, terus nanti view masuk ke akan mengambil folder backend, khususnya dalam file login.php. Terus yang kedua, metode untuk memproses login. Jadi kan tadi saya juga bilang kalau fungsinya itu namanya login do, di mana di sini tuh pakai auth attempt. Dan untuk isi dari prosesan loginnya itu ada username dan password. Terus dia akan masuk ke halaman, jika dia berhasil, dia akan masuk ke halaman dashboard. Sedangkan kalau tidak berhasil, dia nanti itu ada error atau kembali ke halaman login. Terus habis itu ada fungsi logout, dimana hampir sama pakai auth logout juga, dan dia akan menginvalidate dan session regenerate token. Terus kalau saat kita klik logout gitu, dia akan balik ke halaman login. Nah, selanjutnya ada file dashboard controller. Nah, ini nih satu file tambahan yang saya tambahin karena saya pengen melihat apakah login itu berhasil apa enggak. Jadi makanya saya tambahin dashboard controller. Jadi di mana saat kita mengklik login itu, dia akan masuk ke view yang ngambil folder backend, khususnya file dashboard
.black.php. Oke, selanjutnya folder view. View ini untuk tampilannya. Nah, di tampilannya ini saya buat juga dalam folder lagi, yaitu backend. Ada 2 file, yaitu dashboard.php. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh. Jadi ketika kita berhasil login, dia akan masuk ke halaman ini gitu. Selamat datang di dashboard Anda berhasil login. Terus di bawahnya itu nanti ada kayak yang dimana bisa diklik, teksnya itu logout untuk kembali ke halaman login. Terus ini juga login.php, ini itu kayak form atau visual dari saat kita mengisi username dan password. Selanjutnya, di awal saya sudah bilang kalau di database Laravel Academic itu saya buat nama tabelnya itu pegawai. Nah, karena atributnya itu username dan passwordnya itu pakai hash, jadi saya inputkan manual di terminal dengan cara mengetik php tinker, lalu akan muncul seperti ini nih, PHP Artisan Tinker. Terus kita ketik use app models pegawai karena dia akan pakai model yang pegawai. Terus pegawai create username, kita buat nama username-nya tuh admin. Terus password, nah ini dalam bentuk decrypt. Nah itu hash tuh maksudnya. Jadi password itu 123456. Dan keluarlah ini hasil bahwa passwordnya itu nanti tuh dalam bentuk angka random seperti ini karena tipenya hash gitu. ID-nya 2 karena sebelumnya saya sudah coba, jadi ada kegagalan di proses yang pertama. Jadi sepertinya di ID pertama itu tidak terhapus. Jadi pas ke yang masukin username dan password yang baru, di ID-nya berlanjut itu di 2. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana isi database saya dan isi tabel pegawai saya, dan bagaimana pengoperasian authentication modul ini. Saya sudah masuk ke halaman Chrome. Kita ketikkan saja localhost phpMadmin. Oh iya, pastikan ini sumnya sudah hidup. Jadi kan nama database-nya Laravel Academic. Terus untuk nama tabelnya itu pegawai. Nah, ini dia yang username dan password yang saya masukin di terminal tadi yang kita. Jadi ketika kita ingin melihat tampilan dari form login itu, kita pertama buat di sini PHP di terminal PHP Artisan untuk mendapatkan alamatnya. Nah, setelah mendapatkan alamat ini, terus kita salin. Baru kita masuk ke halaman browser. Kita ketik pastikan aja Ctrl V terus enter. Nah, langsung masuk ke halaman login. Nah, kita tinggal ketikkan username dan password yang udah kita inputkan manual di terminal tadi. Jadi passwordnya 123456. Terus kita login. Nah, ini sudah menandakan kalau kita tuh berhasil login. Selamat datang di dashboard Anda berhasil login. Terus ini juga yang saya bilang tadi tuh text logout. Jadi kita bisa klik, terus dia balik ke halaman login. Nah, misalnya kita masukin username-nya sama tapi passwordnya salah, 1123, dia otomatis tidak masuk ke halaman dashboard tadi, dia hanya kembali ke halaman login lagi. Kayak dia tuh memberitakan ke kita kalau itu tuh passwordnya salah, jadi masukin ulang gitu. Sekian dari penjelasan praktikum authentication yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.